Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Katrunadi Syifa Sabrina Zulfa. Pada kesempatan kali ini saya tuh mau sharing-sharing santai sama teman-teman sekalian tentang hubungan antara Pancasila dengan penegakan hukum, pembangunan hukum, dan budaya hukum nasional di Indonesia. Untuk menyimak videonya, silahkan tonton. Hubungan antara Pancasila dengan penegakan hukum, pembangunan hukum, dan budaya hukum di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, dasar hukum negara, di mana hal ini juga berarti bahwa Pancasila itu menjadi dasar dalam penegakan hukum, dalam pembangunan hukum, juga menjadi pedoman dalam penerapan budaya hukum nasional di Indonesia itu sendiri. Jadi dalam penegakan hukum berlandaskan Pancasila itu dijadikan patokan dasar agar dalam penerapannya itu harus berkesesuaian dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Dan Pancasila itu juga dijadikan acuan khususnya para aparat agar bertindak sesuai dengan semestinya, agar tidak melenceng dari apa yang semestinya mereka lakukan. Perlu kita ketahui bahwa penegakan hukum berlandaskan Pancasila itu memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak. Namun, realitanya dalam penegakan hukum berlandaskan Pancasila itu masih banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masih abainya para aparat hukum terhadap nilai moralitas yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam nilai Pancasila. Pembangunan hukum nasional berlandaskan Pancasila. Pancasila ini kan merupakan nilai-nilai dasar yang digali dari dalam jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia ini dinyatakan merdeka. Nah, dalam hal pembangunan hukum nasional berlandaskan Pancasila, ini memang seharusnya terjadi karena kita tahu bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia sekarang ini kan merupakan warisan produk dari bangsa kolonial dahulu, dan dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar pedoman dalam pembangunan hukum nasional itu diharapkan kedepannya sistem hukum yang di Indonesia itu sesuai dengan jati diri dan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Budaya hukum terhadap Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan budaya masyarakat. Mulai dari sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua tentang hak asasi manusia, sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang demokrasi, dan sila kelima tentang keadilan. Itu merupakan budaya masyarakat bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala. Dan pada kesempatan kali ini saya membahas tentang sila kelima, di mana sila kelima ini kan merupakan tujuan akhir dari Pancasila, yaitu keadilan, dan juga termasuk tujuan dari hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan dari hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dan salah satunya adalah sila kelima ini sendiri, yaitu keadilan. Bahwa budaya hukum itu tidak boleh sama sekali bertentangan dengan yang namanya keadilan. Karena jika bertentangan itu tidak dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Dan bentuk implementasi budaya hukum terhadap Pancasila salah satunya ada di sila kelima tentang keadilan, yaitu semua orang itu berhak mendapatkan keadilan dan berhak bersikap adil. Adil di sini dalam artian bukan sama rata, namun sesuai dengan porsinya mereka masing-masing. Karena dalam budaya hukum itu ada 3 hal, struktur, substansial, dan kultur. Di mana 3 hal ini itu sangat berketerkaitan antara satu dengan yang lain. Mereka tidak boleh terpisah, mereka harus sejalan, dan mereka bersinergi antara satu sama lain. Ketika di antara 3 hal ini ada yang tercoreng, ada yang rusak, maka hal lainnya akan ikut rusak pula. Begitu pula sebaliknya. Jadi pada intinya budaya hukum dan masyarakat terhadap Pancasila itu lahir dari dalam diri seseorang. Sekian dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.